Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Cek. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah siap berdoa? Berdoa, belajar. Waalaikumsalam. Udah, Pak, tadi aku makan dulu. Bagus. Sip. Ya masih mau makan nggak apa-apa, sambil makan nggak apa-apa ya. Teman, nanti kalau pas berdoa dihentikan dulu makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat, semangat, ceria, dan selalu bahagia. Karena kita anak tiga the best, pasti bahagia selalu. Oke, pada kesempatan malam hari ini kita nanti akan belajar masuk ke subtema yang ketiga. Sekaligus nanti akan Bapak sambung sama subtema yang keempat. Jadi kita akan melaksanakan 12 pembelajaran. Berarti sampai nanti jam 12 malam ya. Siap nggak? Ya. Siap. Oke. Yang nggak siap klenger. Yang nggak siap klenger. Oke, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Yuk kita siap berdoa dulu. Mbak Danis di anu dulu ya maamnya ya. Nanti habis berdoa lagi nanti. Wah, maam sate kayaknya itu. Apa? Sate kuda apa sate jerapah ini? Atau hiu. Pak. Oh. Ya. Oke. Di nanti maamnya yang masih yang lainnya Mas Aidan itu sabuk tapak suci apa tabuk taekwondo itu? Bukan. Oh, bukan ya. Oke, diletain dulu ya. Kita siap-siap berdoa dulu. Ya, Pak. Siap. Oke, bagus, sudah siap semua. Yuk, mari kita berdoa wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Just semoga dengan kita berdoa tadi Allah memberikan kepada kita semuanya kemudahan dalam belajar pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, sebelum kita masuk pelajaran kita, masih ingat nggak kemarin kita di subtema yang kedua itu belajar tentang apa saja? Sudah lupa Pak? Sudah nggak ingat Pak? Waduh, aku amnesia Pak. Pak, halaman berapa, Pak? Aku sih ke halamannya nanti. Lupa, Pak. Yang kemarin apa? Pelajaran kita kemarin apa sih? Yang di subtema kedua? Apa? Mutatif dong, Pak. Dongeng, Pak. Dongeng. Oh, dongengnya tentang apa kemarin? Hewan. Hewan. Oh. Sama tumbuhan, Pak. Sama tumbuhan. Fabel. Sifat pertukaran. Apa Mbak Safa? Sifat apa? Komutatif. Oh ya, komutatif matematikanya. Oke. Nah, itu ya kita baca dari kemarin ya. Matematikanya pertukaran ya, pakai komutatif. Oke, itu ada di tema yang kedua, subtema yang kedua. Sekarang kita masuk yang subtema yang ketiga. Dan Bapak akan gabungkan dengan subtema yang keempat. Karena kita hari Senin besok sudah mulai penilaian tengah semester, sehingga kita hanya punya waktu sampai hari Jumat untuk melaksanakan pembelajaran di tema 2, subtema yang ketiga, dan subtema yang keempat. Jadi ada 12 pembelajaran harus kita habiskan hari ini sama Jumat. Wow, amazing ya kan? Kita harus menghabiskan dari halaman 65 sampai dengan halaman berapa nih yang terakhir? 65 sampai halaman 121. Itu harus kita laksanakan hari ini dan hari Jumat. Wow, amazing kan?
Banyak ya. Selalu Luar biasa kan? tepat. Walah, makanya hari ini kita nanti sampai jam 12 malam, terus hari Jumat kita sampai jam 1 pagi ya. Siap ya? Wow. Jam 1. Siap ya? Tidur, Pak. Lah iyalah kita ini banyak banget tuh. Atau kita nggak usah tidur aja, wes. Kita semalaman nanti belajar gitu, berani nggak? Terus nanti toh kita sampai jam 3 sholat tahajud bareng, terus sholat subuh kita sholat jamaah subuh. Mantap ya. Mau. Habis itu Mbak Talita mau toh? Oke. 2 hari non-stop. Ayo 2 hari nonstop. Ya karena gimana? Kita hari Senin sudah PTS, padahal materinya masih segitu, Jal. Piye yo? Baru subtema 2. Ayo. Ada 2 subtema lagi. Makanya kita baru harus subtema 3 dan subtema 4 harus kita kejar sampai hari Jumat. Padahal cara kita hanya Nanti hari sampai ini jam sama 9 Jumat. adalah, Pak. Kan sampai jam 12. Nah, kenapa? Lah banyak ya, jam 9 nggak selesai nanti. Sampai jam 11 aja. Ya jam 11 aja tuh Mas Ran ngajak sampai jam 11. Jam 10 Mas Awar. Sisan, Pak. Sisan loh. Ayo sisan sampai jam 12. Oke lah. Gimana sampai Enggak jam lah. 12 siang? Mau jam 12 siang. Enggak lah. Ya, oke. Tenanglah, Pak Septa nggak bakalan seperti itu, nggak mungkin lah. Kalian masih anak-anak kelas 3 lagi masih imut-imut kan? Masa mau diajak 2 hari? Masih imut-imut. Nanti kalau udah kelas 6 sudah amit-amit lah, baru kita ajak 2 hari non-stop. Nah, sekarang iya lah, amit-amit cabang bayi. Amit itu apa? Aduh, nggak tahu ya. Oh iya, iya. Amit-amit itu piye yang jelas ya? Amit-amit itu kayak misalkan kamu gini, enggak mungkin banget. Nah, amit-amit itu enggak mungkin banget lah, gitulah. Kurang lebihnya kayak gitulah. Misalnya rumah orang kebakaran gitu. Oh iya, amit-amit jangan sampai. Nah, berarti jangan sampai, enggak mungkin banget, jangan sampai kita kena kayak gitu. Itulah. Itulah amit-amit. Ya maklum Mbak Kayana dari itu ya, dari Lampung kok ya. Mana? Oh ya, Lampung ya. Padang deh, oh dari Padang. Oh, Kalau Tangerang. kalau tempatnya Pak Septa tuh Peteng soalnya. Tempatnya Mbak Kayana Padang kok ya. Kan Padang kan bahasa Jawanya terang. Lah ya makane. Makane. Orang Padang. Lah Mbak Kayana Padang, Pak Septa di sini Peteng. Apalagi kayak gini nih. Nah, ini Peteng, ini Peteng. Oke ya. Oh. Oke. Pak Septa gak bakalan seperti itu. Untuk anak-anak imut-imut Pak Septa sayangi ini, kita nanti akan sampai pukul 11 malam saja ya. Wow. Aku seneng tapi. Iya, Mbak Safa seneng tuh. Enggak lah, oke. Sampai jam 8 aja. Oh iya Mbak, enggak mungkin lah sampai jam 11. Iya. Oke, ya. Enggak. Oke, malam hari ini Pak, jam 7 aja selesai. malam hari ini kita nanti akan belajar untuk 2 subtema 3 dan subtema 4. Tapi Pak Septa udah ringkas ya. Nanti sisanya Pak Septa minta kalian untuk belajar sendiri dari buku dan juga dari modul yang kemarin sudah dibagikan. Oke, di modul itu kan 3 aja, Pak. bukan, maksudnya sampai subtema 3 dan subtema 4 ya. Oh, gitu. Bukan sampai buku 3C, nah buku 3C wah blenger lagi itu nanti kita 3 buku sampai uwek-uwek nanti kitanya saking blenger sampai uwek-uwek nah itu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Septa mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengerjakan penilaian harian untuk tema 2 subtema 2 dan dan seperti biasa nilainya amazing. Wah, Mas Tan ini mau ngelihat nilainya itu amazing ya. Di sini yang paling rendah itu nilainya 70 dan yang paling tinggi 100. Dan tahu nggak untuk untuk penilaian hari ini yang dapat 100 hanya 1 anak. Wow, amazing. 1 anak. Siapa kira-kira? Ayo. Ada yang bisa menduga nggak? Siapa kira-kira 1 anak itu? Enggak ya?
Mbak Ifira nggak tahu ya. Aufar, Pak. Aufar. Oh, Mbak Kayana mau 100. Yang dapat siapa? Mas Yowo. Yang dapat 100. Ya, dan dapat 100 adalah Ananda. Jeng. Mas Adip wis nguyang guyu Mas Adip po. Udah nak Mas Ryan ra mungkin Mas Ryan to. Nah, yang dapat 100 adalah Ananda, Mbak Evira Najwa Kirana. Wah, yang dapat 100 hanya satu anak itu tok Jal. Luar biasa Mbak Evira ya, luar biasa bintang kelas kita. Nah, nanti berapanya Insya Allah malam ini akan Pak Septa masukkan ke dalam Google Classroom. Jadi silakan. Berapa, Pak? Mas Ryan nanti dilihat di Google Classroom ya. Ya, nanti dilihat di Google Classroom ya. Apanya? Lupa ya. Kayaknya berapa, Pak? Ya, kayaknya nanti dilihat di Google Classroom ya. Nanti Pak Septa masukkan ke dalam Google Classroom. Oke. Nah, tapi itu Mbak Kayana lututnya disembunyiin dong. Masuk kelihatan lututnya. Ditutupi lah. Nilai PH yang kemarin hari Selasa itu loh. Tapi kayaknya masih ada yang belum mengerjakan loh ini. Ini tuh baru ada 3. Udah ding, 33 ding ya. Pak, saya sudah, Pak. Iya. Karena ada yang mengerjakan 2 kali. Ini ada yang mengerjakan 2 kali. Nanti kalau yang mengerjakan 2 kali akan Pak Septa ambil yang dikirim pertama ya. Ini ada beberapa anak yang mengerjakan 2 kali karena mungkin karena jaringan atau sebagainya. Nah, nanti Pak Septa akan ambil yang pertama ya. Karena di sini nilainya 2 itu beda. Nah, jadi Pak Septa akan ambil yang pertama. Apakah lebih tinggi atau lebih rendah? Pokoknya Pak Septa ambil yang pertama. Itu peraturannya. Ya. Oke, kita tinggalkan untuk penilaian harian kita. Ini nggak tahu nih yang sudah mengerjakan atau belum siapa. Tapi ada 33 dikurangi 1, 2, Ya, sama saya atau belum, Pak? Yang sudah mengerjakan baru ada 30 anak. Berarti masih ada 2 anak yang belum Saya mengerjakan. sudah belum. Kayaknya udah belum. Coba dicek di WA grup ya. Iya, nanti, Pak. Nggak ada soalnya di Classroom. Ini Mbak Kayana kok namanya kamu pakai nama Gembi po? Kok Gembi Cahaya Jodesti ya? Gembi. Pak Kayana. Oh, kalau namanya Kayana nggak ada itu di sini namanya adanya Gembi Cahaya Jodesti. Kamu pakai punya akunnya mbakmu? Enggak. Lah ini namanya tuh Gembi ya, bener? Yakin? Namanya tuh Gembi Cahaya Jodesti. Jadi nggak ada namanya Kayana lagi? Kayana lah, Pak. Beneran ini namanya Gembi Cahaya Jodesti. Ya udah nggak apa-apa lah. Lah iya, masa pakai kakak kamu? Oke ya, itu obrolan kita pada malam hari ini. Nggak apa, nanti Pak Septa ini aja, Pak Septa cek aja. Kita akan masuk ke pembelajaran kita di subtema yang ketiga. Nanti kita bablas ke subtema yang keempat, yaitu tentang menyayangi tumbuhan ya, plus dengan menyayangi binatang. Kita gabung menjadi satu dan malam hari ini kita akan belajar untuk muatan bahasa Indonesia. Ya, khusus untuk muatan bahasa Indonesia. Oke, kita mulai. Halaman berapa, Pak? Halaman 65. 65 di buku paket halaman 65. Sudah, Pak, saya. Bagus, pintar. Nah, di kemarin pada saat Zoom besar, nah kemarin ada yang nggak ikut Zoom besar nggak? Ikut semua ya kemarin ya? Ikut ya, sip. Yang nggak ikut siapa kemarin yang nggak ikut Zoom besar? Ada nggak yang nggak ikut? Kayana, Pak, aku ikut. Oh, yang nggak ikut Mbak Kayana. Saya, Pak, ikut. Ya. Oh, Ya, Mbak Mas Alzam nggak ikut kemarin ya? Hah? Enggak, Enggak. Mbak Kayana, Mas Alzam, siapa lagi yang nggak ikut Zoom besar? Tadi pagi saya belum ikut, Pak. Tadi pagi. Yang tadi pagi nggak ada ya? Tadi pagi itu nggak ada Zoom. Yang kemarin hari Selasa itu loh Zoom besar. Mas Alzam sama Mbak Kayana nggak ikut.
Kalau hari ini malam. Oh, salah, Pak. Enggak, Pak, besok. Besok nanti kita lihat ya di Zoom-nya. Nah, di Zoom besar kemarin sudah dibahas oleh Pak Guru Siswanto. Karena kemarin Pak Septa menjadi siswa. Ya, apa Mas Erlan? Kemarin Pak Septa jadi murid, Pak. Ayo, Pak Septa kemarin itu jadi murid toh kemarin. Pak Septa bagus banget. Bagus kemarin ya? Actingnya bagus. Ya. Bagus banget. Anu ya, persis. Yang uniknya tuh yang pas nyanyi lagu Indonesia itu loh ya. Pura-pura jadi murid. Gerakan tangan aku. Wah, mantap kan ya. Pak Septa bener. Lah iya, itu tuh Pak Septa jadi anak TK soalnya. Pak Septa beneran ke kamar mandi belum? Kemarin itu ke kamar mandi Pak Septa beneran. Tapi cuma iya, tapi mampir kantin karena makan. Pura-pura kantinnya. Kemarin itu ada masalah teknis toh, terus. Yana, Oh, kenapa Mbak Yana? Apa Mbak Yana? ada diganti belum Apanya? Namanya? namanya? Kalau yang nama di Zoom sudah Kayana, tapi nama yang di pengerjaan PH itu loh. Tadi namanya Gembi Jaya, tapi nggak apa-apa Kayana, santai aja, wes santai aja. Nah, Pak, apa? dulu pas batik kolom ada kan Yang pas apa? Arthur. Waktu senam. Oh iya lah ada. Kemarin ketemu Mas Arthur. Kita naik pesawat bareng. Helikopter. Bener Bapak? Enggak lah, Wibraga enggak ada pesawat kok. Kemarin Mas Arthur kan belum pernah naik pesawat kemarin. Nah, mau tak ajak naik pesawat. Nah, Pak Septa bikin pesawat kertas, tak suruh naikin. Nggak bisa lah. Bisa diinjek ke pesawatnya. Wes, setelah kita masuk ke pembelajaran lagi. Oh, malah ngobrol kalian. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Nah, kemarin disampaikan di dalam Zoom besar itu tentang wawancara. Ada yang masih ingat nggak wawancara itu apa? Apa wawancara? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Nah, Kegiatan tanya jawab untuk untuk mendapatkan informasi. iya, sip, di buku sudah ada ya di situ ya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Jadi kalau misalkan kayak tadi kalian sama Pak Seta ini tanya jawab seperti itu sudah termasuk wawancara. Hanya saja wawancara yang dimaksud di sini adalah wawancara khusus. Jadi memang kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendapatkan informasi. Itu wawancara. Nah, di dalam wawancara itu ada dua hal ya. Yang pertama disebut sebagai narasumber dan yang kedua disebut dengan wawancara. Narasumber ini adalah orang yang dia akan dimintai informasinya atau orang yang punya informasi tersebut. Nah, misalkan seperti sekarang ini Pak Septa menjadi narasumber, ya. Tapi wawancara yang di sini kan beda. Kemudian kalau misalkan orang yang dia mencari informasi, yang mencari informasi itu namanya adalah pewawancara. Jadi ada dua orang ini ya, pasti ada narasumber dan juga pewawancara. Nah, bisa jadi narasumber atau pewawancara ini bisa satu orang. Atau bisa jadi adalah kelompok orang, lebih dari satu. Misalkan begini, ada sebuah, nah inilah, kalian mesti kenal yang namanya kantor polisi. Nah, siapa sih yang nggak kenal kantor polisi kan? Di dalam kantor polisi itu ada banyak polisi di dalamnya. Itu adalah sekelompok orang. Dan sekelompok orang ini bisa menjadi narasumber. Kita sebagai sendiri, ini datang ke kantor polisi, kemudian bertanya kepada polisi yang ada di sana. Pak, jenengan polisi toh? Nah, itu kita sudah bertanya. Kita mencari informasi. Oh iya bener. Terus tanya lagi kalau orang lain. Pak, polisi itu tugasnya apa tuh? Nah, atau terus tanya lagi. Bagaimana Pak polisi menangkap pencuri Pak? Padahal pencurinya lari pakai pesawat Pak. Nah, misalnya seperti itu. Apakah Bapak akan terbang juga kayak Superman Pak? Itu contohnya ya. Nah, jadi pewawancara ataupun orang yang dicari informasinya atau narasumber itu bisa perseorangan ataupun bisa juga banyak orang. Nah, pada saat kita akan melakukan wawancara, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, tadi saya sampaikan di sini bahwa wawancara itu seperti yang kita lakukan tadi barusan, tapi wawancara di sini adalah sesuatu yang sudah disiapkan.
Maka apa saja yang perlu disiapkan, ini mempertajam dengan yang disampaikan Pak Siswanto kemarin ya. Yang pertama kita pasti tentu harus menentukan yang namanya tema atau topiknya. Kita itu pengen wawancara tentang apa sih gitu. Nah, di buku kalian ini kebetulan temanya adalah tentang tumbuhan. Kenapa? Karena kita sedang belajar tentang tema menyayangi tumbuhan. Nanti misalkan kita di subtema yang keempat, di sana menyayangi binatang atau hewan, maka kita bisa ambil temanya tentang hewan, menyayangi hewan. Contoh lagi sekarang di daerah Merapi. Di sana itu ada Gunung Merapi yang sampai saat ini masih aktif. Masih suka batuk, tapi batuknya bukan karena COVID. Batuknya karena magma di dalam gunung. Nah, kita bisa nih ambil tema itu. Temanya apa? Gunung Merapi. Nah, kita bisa ambil lagi apa kisah, misalkan kisah Mbah Marijan. Mbah Marijan sudah gak ada, tapi kisahnya pasti ada. Iya, hati-hati nanti mayang kamu dijakani Mbah Marijan. Itu contohnya. Atau lagi apa sih, kita banyak sekali tema kehidupan kita. Kehidupan tentang keluarga, tema tentang pasar, tema tentang lingkungan dan sebagainya. Itu tema. Kita harus menentukan dulu kita mau wawancara tentang apa. Nah, kalau sudah tahu temanya, kemudian kita tentukan siapa narasumbernya. Siapa orang yang akan kita minta informasi, siapa orang yang akan kita tanya-tanya. Kayak tadi misalkan di Gunung Merapi, di sana ada yang namanya relawan Merapi. Nah, kita cari tuh. Relawan Merapi ada di mana? Nah, contoh lagi misalkan kayak tadi, kita pengen wawancara tentang temanya adalah jual beli atau dagang. Maka kita pergi ke pasar. Siapa yang narasumbernya? Adalah para pedagang. Nah, itu kita tentukan di situ narasumbernya. Selanjutnya untuk siapkan adalah kita membuat janji terlebih dahulu, karena kita yakin narasumber itu pasti punya banyak kegiatan, banyak aktivitas, banyak agenda kesana kemari, tidak hanya melayani kita. Maka kita perlu buat janji terlebih dahulu. Bisa misalkan langsung datang ke rumahnya, kemudian misalkan orangnya enggak Pak, saya boleh minta waktunya sebentar enggak? Misalnya kayak gitu bisa. Atau kita janjian. Kalau misalnya narasumbernya nggak bisa, wah saya nggak bisa, saya habis itu mau makan nih, saya tuh lapar banget nih, jangan sekarang ya, misalnya kayak gitu. Nah, oh ya Pak, boleh, kira-kira kapan ya? Nah, itu kita membuat janji, membuat perjanjian dengan narasumber kita, mau kapan dan mau di mana. Pak, mau di mana Pak? Mau di atas pohon atau mau di atas gunung Pak? Misalnya gitu. Nah, itu perjanjiannya kita buat, ya. Setelah itu kita harus menyiapkan souvenir atau hadiah, tidak harus ya. Paling enggak misalnya nih karena kan kita mencari informasi, kita minta informasi, minta sesuatu kepada narasumber, maka kita ada timbal balik ke sana, ada feedback. Minimal apa? Minimal ucapan terima kasih. Pakai kertas ya kan, dibuat gambar dekoratif seperti yang sudah kamu pelajari, ada ular-ularnya. Nah, kemarin saya bilang, apa itu Pak? Itu ular Pak gitu kemarin ya. Yang kayak daun-daun itu ya. Nah, terus di situ kan, terima kasih Bapak untuk informasinya. Nah, itu kita kasihkan setelah kita melakukan wawancara. Itu souvenir ya namanya ya. Atau kalau biasanya yang sedang besok kalau kamu sudah kuliah ya, kamu ada skripsi atau tesis, ya itu kamu mencari informasi kepada orang banyak, biasanya ada souvenir, apa misalkan pulpen, atau misalkan nanti kalender, atau misalkan handuk, atau bantal, atau guling, atau bahkan ada yang souvenir HP ya, misalnya kayak gitu. Nah, kamu siapkan souvenir untuk pematerinya. Nah, yang terakhir kita harus membuat daftar pertanyaan. Jangan sampai nanti kita begitu ketemu sama narasumbernya, kita malah bingung. Oke, silakan Nak, mau tanya apa? Saya Pak, bentar, saya lupa ya Pak mau nanya apa. Bapak, kira-kira saya mau nanya apa Pak? Gitu. Wah, nanti malah Bapak bingung. Lah nggak tahu loh, kamu mau tanya saya, ngambuh. Ya udah Pak, nggak jadi Pak. Malah nggak jadi wawancara nantinya kan. Maka kita harus menyiapkan daftar pertanyaannya. Nah, untuk membuat daftar pertanyaan, kita harus, atau bukan harus ya, biasanya untuk membuat daftar pertanyaan itu kita menggunakan kata-kata sebagai berikut, kata tanya sebagai berikut. Yang pertama, apa Pak Septa itu mirip manusia? Wah, contohnya gitu. Atau apa yang disuka dimakan Pak Septa? Nah, misalkan kita tadi temanya tentang pendidikan, misalkan tentang sekolah. Nah, dengan apa? Kita bisa buat pertanyaan dengan kata-kata apa? Kata-katanya aja. Apa?
Apa nama SD kita? Nah, itu dengan apa? Fungsi apa itu adalah untuk menanyakan tentang kejelasan suatu hal atau nama benda. Itu kita memakai kata-kata apa. Nah, yang kedua kita memakai siapa. Siapa itu untuk bertanya orang. Misalkan kita bertanya tentang tetangganya. Kepada narasumber kita bertanya, siapa nama tetangga Anda? Nah, atau kita mengambil tema tentang pembunuhan misalkan. Nah, kita bisa bertanya siapa yang dibunuh. Nah, nanti kita misalkan ambil tema tentang hantu. Nanti kita bilang siapa yang menghantui saya. Misalnya gitu. Bisa juga. Ya. Artinya kalau siapa itu untuk mencari nama atau untuk mengetahui seseorang. Yaitu dengan siapa. Nah, kalau Nah, kemudian sekarang kapan? Kapan itu untuk mencari waktu, untuk bertanya informasi waktu. Kapan, Pak? Kapan sih Gunung Merapi meletus pertama kali? Bisa. Atau kapan sih Yogyakarta diguyang gempa yang besar? Kapan sih Mas Arthur bisa lebih gemuk? Nah, misalnya gitu. Kapan Indonesia sih dijajah? Nah, kapan Indonesia mulai dijajah? Kapan Mas Aufar mulai tambah gemuk lagi? Nah, misalnya bisa. Ya, bisa seperti itu. Kita bisa kapan tuh menanyakan waktu. Ya, oke. Kapan Mas Ryan tambah gila? Nah, misalnya kayak gitu. Enggak ya, enggak. Tambah pinter maksudnya. Tambah gila. Ya, itu dengan kapan untuk menanyakan waktu. Ya. Kemudian selanjutnya kita adalah di mana. Di mana untuk menanya apa kalau di mana? Tempat. Bertanya tempat. Nah, bertanya tempat. Di mana tempat kamu? Nah, di mana tempat tinggalmu? Wah, jawabannya tak tinggal di rumah, Pak, tempat tinggal saya. Enggak tak bawa kemana-mana. Nah, kan misalnya tanya. Terus misalnya kita, di mana kamu menaruh makanan sisamu? Nah, itu kita bertanya tempat, tentang tempat. Di mana kita bisa membeli buah stroberi? Misalnya kayak gitu. Nah, itu untuk bertanya tempat. Nah, jawabannya mesti tempat. Oh, di atas awan. Oh, di bawah bumi. Oh, di dasar lautan. Nah, oh, di dalam magma. Kosong ya. Iya. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan dengan kata-kata mengapa. Mengapa itu kita akan mencari sebab dari sesuatu. Misalkan, mengapa kalau kita dipegang ujung kakinya kita terasa geli. Nah, misalnya kayak gitu. Mengapa kalau kita makan gula itu rasanya manis? Nah, mengapa kalau kita melihat Pak Septa kok rasanya itu bahagia? Nah, misalnya kayak gitu ya, itu bisa juga dengan mengapa. Kita akan mencari informasi tentang sebab akibatnya. Ya, terus yang terakhir dengan bagaimana. Misalnya, bagaimana pesawat itu bisa terbang? Bagaimana Mas Kenzi bisa melihat? Nah, misalnya seperti itu. Jadi bagaimana itu adalah untuk menanyakan sebuah proses. Bagaimana cara membuat karya dekoratif? Mbak Safa, bagaimana cara makan? Ya. Misalnya seperti itu, ya. Nah, biasanya kalau di dalam bahasa Inggris kita sebut itu semuanya dengan 5W plus 1H. Atau biasa kalau Pak Septa singkat itu namanya awih. Jadi angka apa? Angka 5 di sini Pak Septa baca A, terus angka 1 di sini Pak Septa baca I. Jadi menjadinya awih. Nah, kayak gitu. Apa sih 5W1H itu? 5W1H adalah bahasa Inggris dari ini semuanya. Yang pertama, apa? Bahasa Inggrisnya apa itu apa? What? Wah, hebat. Sampai kaget aku. What? Langsung what kabeh gitu. Langsungnya what? Langsung ngono kabeh. Ya, yang pertama apa itu bahasa Inggrisnya adalah what. Wah, yang kedua siapa itu? Who. Yang ketiga kapan itu? When. Yang keempat di mana itu? Where. Yang keempat mengapa itu? Why. Bagaimana itu? How. Nah, ini ya bahasa Inggris dari itu semuanya. Mbak Safa pinter tahu bahasa Inggrisnya. Nah, ini semuanya bisa disebut dengan 5W. 1, 2, 3, 4, 5. W-nya ada 5. Tambah 1H.
Nah, ini bisa kita singkat dengan kata tadi awih gitu untuk mempermudah kita mengingat-ingat. Gitu ya. Kita bisa membuat sesuatu yang pengen kita ingat itu dengan singkatan-singkatan tertentu. What, who, when, why, where, how. Nah, itu semuanya. Kalau kita membuat pertanyaan. Kata mamaku yang bahasa Indonesianya disingkat sama adik. Boleh. Boleh ya, disingkatnya boleh ya. Di mana-mana boleh. Simba ya, Simba. Oke, itu ya. Misal bisa kamu kata-kata misalnya jadi Simba tadi itu misalnya bisa. Sam apa itu ya misalkan ya? Buat kata dari ini ASKDM apa misalkan? Agan. Udah adzan belum ya? Udah. Oh iya ya. Ya. Ya, bentar lagi ya, bentar lagi. Oke. Itu ya. Oke. Nah, itu kalau kita mau membuat sebuah daftar pertanyaan. Wow, sekarang ada kalau sekarang. Nah, nanti kita akan mencoba mencari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini tadi itu dari sebuah wawancara. Tapi nanti setelah sholat Isya. Nah, sekarang silahkan semuanya bisa bersiap-siap untuk sholat Isya. Yang belum adzan di rumahnya boleh ambil wudhu dulu sehingga nanti begitu sudah adzan bisa langsung sholat. Oke ya. Sampai jumpa nanti, kita sholat terlebih dahulu. Dadah semuanya. Oke. Aku palsu. Saya bisa mabar. Aku enggak. What the hell? Udah. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, efektif waktu kita masih banyak sampai jam 12 nanti. Jadi efektifkan tenagannya. Oh my god. Aku capek. Oke. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjut. Mau pipis? Ya silakan pipis. Ya silakan pipis. Pak Seta titip ya pipisnya ya. Ya silakan. Iya silakan pipis, kalau mau pipis silakan nggak apa-apa ya. Gak salah denger ini dititip pipisnya. Apa Mbak Safa? Enggak presensi nanti. Nanti presensi gampang. Presensi terakhir aja nggak apa-apa. Gampang nggak presensi. Jam berapa? Aku nggak mau sampai jam 8 lebih. Enggak, malah cuma jam 10. Bulan wae lah, Pak. Enggak, wes ya udah kita lanjutkan. Oke, kita tadi terakhir sudah membahas tentang 5W 1H ya. Ada tadi siapa yang sudah membuat singkatan untuk yang bahasa Indonesianya? Singkatannya apa tadi Anda membuat? Tak catat Pak, tak yang diomongin Pak Seta. Oh ya. Ada singkatannya nggak tadi Mas Sofar? Apa Pak? Ada singkatannya nggak tadi yang bahasa Indonesia? Belum nggak ada ya? Oke, kita aja. Oh, kita hanya bahasa Inggris ya. Mebel. Mana? Oh. Enggak Pak. Nggak apa-apa nggak jadi. Nggak ada jadi. Mbak Atalita ngopo ibu kuwi kayak ndur ngono kuwi. Makan kayaknya. Aneh-aneh aja. Oke. Nanti kamu bisa membuat ini ya singkatan si kambing misalnya gitu bisa juga ya. Si kambing. Pokoknya kamu bisa carilah kata-kata nanti apa bisa supaya mudah ingat gitu ya. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk mempraktekkan tentang wawancaranya si Nina dan Pak Usman ada di halaman 66 ya. Di buku halaman 66. Oke, Pak Seta akan pakai metode seperti kemarin ya. Ini saya turunkan terlebih dahulu lower hand, tak turunkan tangannya semua. Nanti cepet-cepetan raise hand di Zoom untuk yang mau membaca. Oke ya. Setelah aba-aba dari Pak Sipta.
Silakan disiapkan raise hand-nya. 1, 2, 3. 2 tercepat. Saya. Yang cepat adalah Mas Atta dan Mas Adib. Oh, Mbak Kayana belum raise hand ya. Mbak Kayana tahu caranya raise hand nggak? Aku sudah, Pak. Tahu nggak? Aku udah resign dari tadi. Saya Iya. Aku dari tadi. Iya, ini oh ya, sip. Jadi di raise hand di Zoom ya. Ini yang sudah raise hand 14. Yang dahuluan Mas Atta sama Mas Adib. Nah, jadi yang membaca Mas Atta dan Mas Adib dulu. Nanti sampai Pak Usman menjelaskan apa yang harus disiapkan. Nanti kita gantian lagi. Oke. Tak tampilin dulu. Aduh. Ini yang pertama berarti yang pertama Mas Atta apa Mas Adib sih? Dulu lah, Pak. Adib ya. Oh, yang pertama ya Adib sih terus Mas Atta ya. Ya. Mas Dimo, Mas Adib mau Dimo. Dip hilang. Hei. Apa? Reaction dari share screen record. Nah, tulisan kamu pencet, ada tulisan resign dipencet. Oh, caranya raise hand toh, walah. Mas Eta nggak denger deh. Kayak gambar muka gitu. Muka dulu ya. Kayak ada gambar muka. Kenapa emoji? Pak, Ya, kalau di laptop, nah kalau di laptop nanti di reaction ya, di reaction ada raise hand gitu ya. Kalau di HP di sebelah kanan itu ada titik 3 terus diklik nanti reaction raise hand. Ya, gitu ya kalau yang untuk caranya raise hand. Oke, silakan Mas Adib sama Mas Atta. Kita dengarkan teman-teman semua ya. Silakan Mas Adib, Mas Atta. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Nina. Bolehkah saya mewawancarai Bapak? Selamat pagi, Nak. Boleh saja. Apa yang ingin kamu tanyakan, Nak? Tanaman-tanaman mawar milik Bapak tampak sangat subur. Bagaimana cara Bapak merawat tanaman mawar supaya tumbuh subur seperti ini, Pak? Baiklah, saya akan menjelaskan cara menanam dan merawat tanaman mawar di dalam pot. Terus? Apa saja yang harus disiapkan, Pak? Kita siapkan bahan dan alat berupa pot tanaman dengan lubang-lubang kecil di dasar pot, campuran tanah, pasir, dan bubuk kacang. Dengan perbandingan 1/4. Itu bacanya 1/1 Bibit tanaman yang siap tanam. Oke, sip. Terima kasih Mas Adib dan Mas Atta. Oke, Pak Septa turunin dulu semua tangannya. Berarti Mas Adib dan Mas Atta nggak boleh lagi ya. Silakan tercepat 2. 1, 2, 3. Oke, Mbak Afisya dan Mbak Rifa. Cepet-cepetan. Ya silakan Mbak Afisya dan Mbak Rifa dilanjutkan. Iya, tapi kurang cepet. Aku juga belum loh, Pak. Oh. Oh, Pak, nanti aja. Nanti masih ada kesempatan. Soalnya ini Dari aku. Yuk, Mbak Afisa dan Mbak Rifa kita dengarkan teman-teman semuanya. Silakan Mbak Afisa sama Mbak Rifa. ya, Pak. Mulai dari apakah ada? Oh, no. Siapa dulu Mbak Afisa apa Mbak Rifa sih? Ya, Mbak Afisa dulu silakan. Apakah ada ketentuan khusus untuk tanamannya, Pak? Jangan lupa meletakkan
pecahan bata atau batu-batu kecil di dasar pot. Apa fungsi pecahan bata dan batu-batu kecil itu, Pak? Fungsinya agar air mudah keluar dari pot, sehingga akar tanaman tidak tergenang air. Dengan demikian, akar tanaman tidak membusuk. Bagaimana cara menanamnya, Pak? Kita masukkan campuran tanah yang sudah siap ke dalam pot. Kita tanam bibit tanaman yang sudah siap. Kita tekan-tekan tanah di sekitar batang agar tanaman berdiri tegak. Bagaimana aturan menyiram tanamannya, Pak? Oke, hop. Ya, terima kasih Mbak Afisa dan juga Mbak Rifa. Oke, kita lanjutkan ya. Ini Pak Septa turunin dulu tangannya. Siap-siap semua ya, resennya. 2 tercepat. Engko sike Mbak Talita urung kok. Andang resen. 1, 2, 3, cepat. Oke. Mbak Safa dan Mas Ryan. Oke, silakan Mbak Safa dulu, terus Mas Ryan ya. Mbak Safa jadi Pak Usman, Mas Ryan jadi Mbak Nina. Oh ya. Oke, Mbak. Ya, Mas Ryan jadi Pak Usman, Mbak Nina jadi Mbak Safa. Lupa itu balik. Mbak Safa tadi Mbak Nina. Oke, silakan Mas Ryan dan Mbak Safa dibaca seterusnya. Ya, Kak Nani. Dari mana? Sirami tanaman itu loh, sirami tanaman berarti Mas Ryan dulu. Sirami tanaman secara teratur gitu. Sirami tanaman secara teratur. Ingat jangan sampai air menggenang di dalam pot. Untuk mencegah akar tanaman busuk, letakkan pot tanaman di bawah sinar matahari pagi secara langsung. Setelah pukul 11 siang, pindahkan pot tanaman ke tempat yang lebih teduh. Ayo Mbak Safa. Bagaimana agar tanaman terhindar dari penyakit? Ya, nggak apa-apa. Mawar dapat kita jaga agar terhindar dari penyakit dengan menambahkan larutan bahan tertentu pada air yang digunakan untuk menyiram. Kita bisa menggunakan larutan asam benzoat. Kamu harus minta bantuan orang tuamu kalau mau menggunakan bahan itu. Apakah ada perawatan khusus lagi yang harus diperhatikan? Agar tanaman mawar dapat terjaga kesuburannya, kita perlu mengganti media tanamannya serta memotong akarnya setiap 1 atau 2 tahun sekali. Wah, banyak sekali ya tahapan-tahapan yang harus kita perhatikan untuk menanam dan merawat tanaman. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Apakah boleh saya bertanya lagi apabila nanti ada yang belum jelas, Pak? Sama-sama, tentu saja boleh bertanya lagi. Selamat berkebun ya. Oke, terima kasih Pak Ryan dan Mbak Safa. Mas Ryan jadi Pak soalnya ya. Oke, itu tadi adalah seputar wawancara yang dilaksanakan oleh Mbak Nina kepada Pak Usman tentang tema yang sudah dibahas di dalamnya. Oke, sekarang Pak Septa akan bertanya kepada kalian semuanya. Kira-kira dari wawancara yang tadi sudah dibacakan oleh teman-teman kalian itu, ada kalimat tanyanya yang mana saja ya, yang mana saja. Sebentar tak turunin dulu. Kamu sebutkan nanti kalimat tanyanya yang mana ya. Sebutkan satu saja ya. Oke, silakan cepet-cepetan. Kok sih kayak Mas Aufar ngurung yo. Itu lemot ya, Pak. Apa? Dia aku mau tapi lemot ya. Oh yo, serapopo. Ya nggak apa-apa. Oke, silakan cepet-cepetan 5 tercepat. 1, 2, 3. Wah, Mbak Safa sudah. Jaringan saya elek ya, Pak. Oh, apa? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, oke, sudah banyak ini yang masuk nih. Oke ya.
Sekarang dari Mbak Danis dulu. Silakan Mbak Danis. Mana yang merupakan kalimat tanya? Sebutkan satu. Ntar ini halaman berapa, Pak? Tahu halamannya. Halaman 66 dan 67 ya. Halaman 66 dan 67 dari percakapannya Mbak Nina dan Pak Usman. Ntar sih, Pak. Halo. Ntar sih. Sudah? Belum siap. Oh, belum siap. Ya wes. Mbak Danis belum siap. Sekarang berarti saya selanjutnya kepada Mas Ilyas Murwido. Silakan Mas Ilyas sebutkan satu. Saya, Pak. Cek, bentar. Bolehkah saya mewawancara Bapak? Ya, sip, pintar Mas Ilyas. Betul ya? Bolehkah saya mewawancarai Bapak? Nah, kira-kira Mas Ilyas, ini pertanyaan membutuhkan jawaban tentang apa Mas Ilyas? Tahu nggak? Enggak, Pak. Enggak. Nah, ini adalah pertanyaan yang meminta narasumber untuk diberikan izin mewawancarai. Jadi, si Nina itu minta izin kepada narasumbernya. Bagaimana cara meminta izinnya? Nah, dengan tadi, bolehkah saya mewawancarai Bapak? Nah, nanti kalau misalkan narasumbernya bilang, saya nggak mau, ya sudah nggak apa-apa. Berarti tidak diberikan izin untuk wawancara. Oke. Oke, terima kasih ya Mas Ilyas Murwido. Selanjutnya ada Mbak Akila Asya. Mbak Akila, coba sebutkan satu Mbak Akila. Saya masuk nggak, Pak? Ya, Mas Afar nanti masuk. Ya. Ya. Bagaimana agar tanaman terhindar dari penyakit? Oke, sip. Bagaimana tanaman agar terhindar dari penyakit? Nah, itu adalah kalimat pertanyaan ya yang disampaikan oleh Nina. Baik, terima kasih Mbak Akila Asya. Selanjutnya Mbak Talita. Apa Mbak Talita? Siapa? Ya, apa Mbak Talita? Oh, belum. Ya. Berarti Mbak Aufar ngantian. Mas Aufar, silakan Mas Aufar. Apakah saya bertanya lagi apabila nanti ada yang belum jelas, Pak? Sip. Oke. Itu sama dengan tadi yang pertama kali disampaikan sama Mas Ilyas. Ya, nanti kita urutkan ya. Nah, kira-kira Mas Aufar itu juga minta apa Mas Aufar? Apakah saya boleh itu? Minta apa itu berarti? Minta duit? Minta makanan? Minta izin ya, itu minta izin juga. Kira-kira boleh nggak kalau saya mewawancara lagi, misalkan nanti ada yang masih belum jelas. Jadi itu kalimat untuk meminta izin. Sama tadi ya, bolehkah, kemudian apakah boleh, nah, itu kalimat untuk meminta izin. Baik. Nggak apa-apa, udah itu udah bagus kok, udah bagus. Oke, selanjutnya Mbak Evira. Ya, Mbak Evira, silakan Mbak Evira. Apakah ada perawatan khusus lagi yang harus diperhatikan? Apakah ada perawatan khusus lagi yang harus diperhatikan? Nah, itu juga kalimat tanya. Kalimat tanya untuk menanyakan tentang sebuah informasi. Ya, itu. Terima kasih Mbak Evira. Masih tadi ada 5 kuotanya 5 ya, baru 1, 2, 3. Mbak Talita sudah? Sudah siap? Ya, silakan Mbak Talita. Apakah ada ketentuan khusus untuk pot tanamannya, Pak? Nah, itu ya. Apakah ada ketentuan khusus untuk pot tanamannya, Pak? Nah, kata-kata dengan apakah. Nah, berarti kalimat apakah itu hampir sama dengan apa. Ya, dia ingin mencari informasi dengan sebuah benda. Baik, 1, 2, 3, 4. Satu lagi berarti. Satu lagi di sini urutannya
urutannya Mas Ryan tadi sudah. Oh ini Mas Sakif. Setelah Mbak Elvira Mas Sakif. Silakan Mas Sakif. Bagaimana cara menanamnya, Pak? Tuh, bagaimana cara menanamnya, Pak? Nah, itu dia bertanya tentang cara penanaman dari tanaman mawarnya. Pak, Oke. aku udah siap. Sip, Mbak Danis. Oke. Nah, itu tadi contoh-contoh pertanyaannya ya. Yang lainnya, terima kasih tadi Mbak Danis harusnya sudah punya sekarang. Atau kita kasih kesempatan wes satu Mbak Danis, kan tadi sudah duluan. Mbak Danis apa? Mbak Danis sebutkan satu. Bagaimana agar tanaman terhindar dari penyakit? Oh ya, bagaimana caranya? Bagaimana tanaman agar terhindar dari penyakit? Oke, nah, terima kasih Mbak Danis. Ya, sekarang kalau misalkan kita lihat di situ ya, di dalam wawancara itu di halaman 66 dan 67 itu, yang bagian pertanyaan kalau menulisnya betul ya, yang ngetik betul, yang nulis betul itu pasti akan diberikan tanda tanya. Maka kita kalau mau mencari tanda tanya gampang caranya. Cari aja tanda tanyanya, selesai. Kalau ada tanda tanya mesti itu adalah kalimat tanya, selesai ya. Nah, sekarang kata tanya apa saja yang kita temukan di sini? Coba. Kata tanyanya apa saja? Apakah dan Apakah? Terus bagaimana? Apalagi? Hah? Apa? Mengapa? Apalagi? Apa? Kapan? Oh, apalagi? Masih ada enggak? Bagaimana? Ya. Dari mana? Apa? Terus yang pertama itu, yang pertama yang Nina sampaikan apa itu? Bolehkah? Nah, bolehkah? Nah. Terus yang terakhir itu sebelum terakhir ada apa itu? Pak, izin pipis. Ya silakan Mbak Danis, yang banyak pipisnya ya. Apakah boleh? Nah itu juga kalimatannya. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sekarang setelah kita sudah mengidentifikasi kalimat-kalimat yang ada di situ, kita sekarang diminta untuk membuat sebuah laporan. Dan laporan ini adalah proses terakhir dari wawancara yang kita adakan. Jadi pertama kita harus melakukan persiapan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Yang terakhir adalah laporan. Maka agar wawancara kita itu mudah untuk dibaca oleh banyak orang, kita harus membuat yang namanya laporan. Nah, minimal laporan itu seperti di halaman 67 itu. Ya, ada tujuannya kemana, tujuan dari wawancara itu untuk apa, kemudian narasumbernya siapa, pewawancaranya siapa, waktu tempatnya di mana, tema wawancaranya apa, ditambah lagi satu, isi wawancaranya apa, ya, ditambah itu. Nah, oleh karena itu, Bapak minta kalian nanti buatlah sebuah buat ya. Kita ini aja lah. Sekarang kita jawab bareng-bareng aja. Kira-kira dari apa yang kita baca tadi itu tujuannya dari wawancaranya si Ina itu untuk apa? Mengetahui cara Oke, sip, betul semuanya. Nina bertujuan untuk mengetahui cara menanam bunga atau tanaman mawar ya. Dia pengen tahu cara menanam sekaligus bagaimana cara merawatnya bunga mawar. Yang kedua, narasumbernya siapa? Pak Usman. Narasumbernya adalah Pak Usman. Pewawancaranya siapa? Nina. Oke. Waktunya atau tempatnya kapan atau di mana? Nah, pinter ya. Waktunya pagi hari. Sip, ada di kalimat mana itu kok bisa bilang pagi hari? Selamat pagi. Nah, hebat, pinter. Selamat pagi, Pak. Nah, maka pasti waktunya adalah pagi hari. Oke.
Sekarang temanya tentang apa berarti ini? Nah, berarti temanya adalah tentang tumbuhan mawar. Nah, ini ya yang kita bedakan, Pak. Tujuan sama tema berarti hampir sama ya, Pak? Bener. Tujuan sama tema itu hampir sama. Tema itu secara lebih global, ya. Temanya di sini tentang tumbuhan mawar, itu temanya. Topik utamanya itu tumbuhan mawar. Nah, tujuan wawancaranya apa? Supaya bisa mengetahui cara merawat mawarnya, cara menanam mawarnya. Itu tujuannya. Itu ya. Itu untuk tujuannya. Nah, silahkan nanti kalian tulis laporannya dan kalian unggah di GC ya. Ditambahkan nanti ini kan awal 1, 2, 3, 4, 5 ini juga ditulis. Nanti di sini ditambah dengan isi wawancara. Gitu ya. Tidak. Oh tidak, oh tidak, oh iya, oh yes, oke Pak. Ya gitu dong. Ya. Terus Itu sama yang digambar atau bikin sendiri, Kak? yang jangan ini Mas Ryan. Apa tadi Mbak Afisa? Diulangi. Itu bikin yang sama kayak gambar di situ atau bikin jawaban sendiri? Kalau yang tujuan narasumber wawancara waktu tempat tema ini kan sudah kita bahas ya. Jadi kamu tinggal menulis aja. Yang kamu tulis sendiri itu adalah isi wawancaranya. Jadi ada apa saja wawancara kamu tulis. Coba kamu nanti dikemas dari isi wawancara itu semua, kamu kemas dalam sebuah paragraf. Ya, menjadi sebuah laporan. Ya, wawancara ini Nina sama Pak Usman. Oke ya. Terus Bapak sudah siapkan di classroom tempat untuk mengunggahnya. Ya, salah itu. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang selain membuat laporan itu, coba kamu buat sebuah daftar pertanyaan, tapi temanya sudah Pak Seta tentukan, yaitu tentang merawat binatang. Ya, silakan buat daftar pertanyaan untuk mewawancarai seorang narasumber, dan wawancara yang kita lakukan adalah tentang merawat binatang. Lupa binatangnya apa? Bebas. Kira-kira kamu pengen binatang apa? Bebas. Boleh kecoa, boleh cicak, boleh jangkrik, boleh semut, boleh kucing, boleh pokoknya bebas apa saja ya, apa saja. Iya. Boleh tikus. Boleh. Dinosaurus. Ya. Apa Mbak Alfia? Kupu-kupu. Boleh. Mbak Alfia memelihara kupu-kupu ya? Dinosaurus, Pak. Pak, boleh tikus sama hamster sama Oke ya. Di sini adalah yang kamu pelihara ya. Atau binatang-binatang yang biasa dipelihara. Jadi kalau tadi yang tanya, Pak boleh tikus. Oh berarti kamu melihara tikus sudah. Nah, itu Mas Ryan tadi tanyanya. Enggak kan? Nah. Oke, apalagi Pak boleh dinosaurus enggak? Wow, ini ke bawah sama pelajarannya Pak Septa, mestinya dinosaurus masuk kemarin itu. Nah, ini adalah binatang yang biasa dijadikan sebagai binatang peliharaan ya. Jadi silakan ditentukan binatangnya bebas, tapi itu adalah binatang peliharaan yang masih hidup sekarang. Diingat-ingat dengan 5W1H yang tadi sudah kita bahas di depan. Daftar pertanyaannya. Setelah itu silakan nanti kalian tuliskan juga jawabannya dari pertanyaan kamu itu. Misalkan nih, apa binatang yang biasa dipelihara oleh manusia? Nah, itu nanti di bawah itu jawabannya. Kucing, ya misalnya kayak gitu. Ya, jadi satu paket untuk daftar pertanyaan dan juga jawabannya. Jadi malam hari ini kalian harus mengunggah 2 ya. Satu adalah laporan dari wawancaranya si Nina tadi. Yang 2 adalah daftar pertanyaan untuk wawancara dengan tema merawat binatang. Binatangnya adalah binatang peliharaan.
sekaligus jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian buat tadi. Oke, tugasnya jelas ya, dua tadi ya. Bapak sudah siapkan di Classroom tempat untuk mengunggahnya. Nah, kalau sudah jelas, ada yang mau tanyakan tentang tugasnya? Pak, batas waktunya sampai kapan? 2 hari cukup ya? Ada, Pak. 2 hari cukup, Ada, oke. Pak. Oke, Mas Adib apa? Ada, Pak. Apa Mas Adib? Pak mau tanya, kalau nulis itu boleh pakai kertas folio nggak? Boleh, kamu mau nulis pakai kertas folio nggak apa-apa. Yang penting nanti difoto terus dimasukkan ke Classroom ya. Oke, apa lagi? Pak, yang pertanyaannya dijawab satu hari, Pak. Satu. Siapa dulu ini? Mbak Kayana dulu. Apa Mbak Kayana? Apa Mbak Kayana? Ya, apa Mbak Kayana? Harinya sampai hari 100. Harinya sampai hari 100. Piye maksudnya gue? Iya. Ada, nggak nyambung. Aneh-aneh wae. Kita 1 abad ngerjain tugas, kamu udah jadi kakak nenek kau nyaki kok satu saja. Oke, silakan Mas Akif apa? Iya. Wawancaranya. Enggak ya, enggak usah di video ya, kamu aja menulis saja ya. Iya, siapa ini? Mas Aidan, apa Mas Aidan? Zoom-nya besok lagi kapan, Pak? Besok Jumat lagi ya Zoom-nya ya. Jumat. Oke. Apa Mbak Afisya? Senin, Selasa, Jumat. Dijawab sendiri. Iya, dijawab sendiri. Pak, Ya. Senin. Pak, Ya, apa Mas Ryan? Pak Septa. Ya. Zoom-nya Senin, Rabu, dan Jumat. Jumat. Iya, Senin, Rabu, Jumat. Mau nambah lagi, Po? Sabtu, Ahad gitu. Boleh lah. Boleh, weh, tenane. Ya. Berarti kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu enggak? Ahad gitu. Setiap hari Zoom. Wah, yang pakai kuota. Ya, apa Mbak Danis? Ini yang laporan hewan tuh aku belum ngedong. Yang laporan hewan? Iya. Oh, belum dong. Ini tuh cuma membuat daftar pertanyaan Mbak Danis. Jadi kamu kan tadi, kita kan tadi membahas ini ya, membahas yang 5W1H tadi loh. Yang apa? Yang ini ya. Ya kita kan punya 6 kata tanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kata tanya ini 6 ini. Nah, temanya Pak Septa tentukan adalah cara merawat hewan ya. Ini nggak usah pakai Inggris ya, Indonesia saja. Nah, kamu membuat pertanyaan dengan 6 kata tanya ini. Contoh misalkan yang apa? Apa ini saya membuat pertanyaan, contoh misal gini. Apa hewan peliharaan yang biasa dijual di pasar ini? Misal seperti itu. Nah, nanti ditulis di jawabannya. Kelinci misalnya kayak gitu. Ya, kayak tadi Mas Sawar, kayak misalkan apa makanan kura-kura saya, misalnya kayak gitu. Saya mau ngasih pertanyaan sama jawaban gitu, Pak. Iya, pinter. Pertanyaan sama jawaban. Apa Mas Ryan? Saya mau nyontoh ya. Ya, silakan apa? Bagaimana cara merawat hewan? Nah, bagaimana cara merawat hewan? Oh, boleh itu. Nggak apa-apa ya. Yang penting dengan kata-kata bagaimana, mengapa, di mana, kapan, siapa, apa. Tentang merawat hewan. Jadi di sini Pak Septa sudah mempermudah tugas kalian. Harusnya kamu mewawancarai narasumber tertentu. Tapi nggak usah aja. Yang penting kamu tahu pertanyaannya sama jawaban. Nah, lah enak toh. Apa harus wawancara sama narasumber Bob ye? Sama dokter itu? Enggak usah ya Mbak Evira langsung mo. Ya enggak usah ya. Kamu cukup membuat daftar pertanyaan sama jawabannya saja. Terus diunggah ke Classroom. Wah, serampung. Hari ini langsung bisa diunggah. Nanti enggak ditagih loh Pak Septa. Tak tagih neng WA Group. Cukup jelas, ada yang tanya lagi? Enggak ada? Enggak, Pak. Oke, terima kasih Mas Erlan. Nah,
Nek nggak ada ya sudah, itu saja yang kita bahas pada malam hari ini. Sampai skema 4, Pak. Oh, tak diskon. Sampai jam 12, Pak. Nah, tak diskon. Nah, nanti setelah ini kalau ada yang mau lebih lama boleh tak temenin. Ya, kita membahas satu buku. Ya. Nah, materi-materi yang lain dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 di subtema 3 dan subtema 4 boleh kamu baca-baca sendiri ya. Intinya sebenarnya sama. Kalian diminta untuk wawancara dan kemudian diminta untuk menceritakan isinya wawancara, termasuk diminta menceritakan dongeng, ya intinya seperti itu sama sebenarnya. Hanya dibuat banyak kegiatan, ya. Jadi silakan dipelajari dulu untuk bahasa Indonesia. Apa Mbak Talita? Buat dongeng sendiri itu boleh tentang keluarga enggak? Yang penting dongeng ya, yang penting dongeng tentang apapun, boleh bebas. Yang penting dongeng tentang apapun. Berarti kalau dongeng Ceritanya tadi jadiin buku. Oh iya. Ya, yang penting dongeng itu berarti bukan cerita sebenarnya. Tentang cerita boleh. Kemarin Mas Arthur mau buat dongeng tentang persahabatan kereta api dan pesawat terbang. Oh, enggak apa-apa, boleh. Sama-sama transposisi gitu. Kalau hewan gimana? Hewan boleh. Ceritanya kan belum. Ceritanya itu besok kalau sudah ngumpul semuanya, baru Pak Septa edit, kita jadikan satu, baru kita buat seperti buku gitu. Ya. Saya mau tanya. Ya, silakan. Keluar kemana? Maksudnya keluar jenggot. Lah, ini kita belum tutup belum ditutup Nanti kalau udah tutup ya. Ya, ceritain ceritanya semua. Oh ya, nanti. Oke. Pak Septa mau presensi dulu ya. Siap-siap tangannya di tombol unmute. Pak Septa mau presensi. Yang tadi sudah menjawab otomatis sudah presensi. Sekarang yang belum menjawab. Oke. Siap-siap di tombol unmute. Tadi ini sudah. Oke. Dari Mas Aidan Marsyafi. Hadir, Pak. Oke, yang tidak dipanggil namanya mohon maaf ya. Jangan memanggil dengan kata hadir ya. Nanti kalau yang panggil Mas kok menjawab Mbak atau Mbak yang bilang Mas kan jadinya salah paham. Oke, Mas Ryan ya. Biasanya kamu suka gitu ya. Oke, selanjutnya Mas Aisyah atau nantian mana? Mbak Aisyah Kinarian. Salah. Hadir. Bagus. Mbak Alfiah Naila. Hadir. Oke. Mas Alzam Fatan. Hadir. Oke. Mas Aksa Bara. Hadir. Sip. Mas Arthur Tiko iku. Hadir. Sip. Mbak Danis V-nya. Hadir, Pak. Sip. Mas Sakif, Dian Sakif. Hadir, Pak. Oke. Mas Diandra Selvin. Ini Mas Alvinmu. Mas Alvin. Oh, bubuk gitu ya. Mas, tak kira bubuk ya Mas Alvin. Oke, Mas Zakwan. Hadir. Sip. Mbak Evira. Oh, tadi udah deh, nggak jadi. Udah menjawab, nggak jadi. Mas Gani. Mas Gani. Bubuk Ray. Oh, Mas Gani nggak ikut Pak ya? Oh ya, hadir. Mas Ilyas, Mas Rauf. Hadir. Sip. Mbak Kayana. Hadir. Oke, Mas Kenzi Zaki. Mas Zaki, Mas Kenzi. Mana ya? Oh, enggak hadir. Oh. Mas Kenzi. Bisa jawab ya? Iya, ada kok, tapi enggak menjawab. Oke. Mas Alvar. Hadir, Pak. Mas Hafiz. Enggak apa-apa. Oke.
Mbak Nafisa. Nafisa. Oh, ada ya. Oke. Mbak Nafia, Jasma. Bagus. Mas Erlan. Hadir, Pak. Oke. Mbak Tanika. Mbak Tanika. Dengar nggak ya? Oh ya, kurang keras ya suaranya. Mbak Talita. Hadir. Oh ya. Mas Cio. Mas Cio. Tidur nggak? Hadir, Pak. Oh iya. Adik sendiri. Oh sip, pintar. Terima kasih Mas Cio. Oke, berarti hari ini yang nggak hadir satu orang, Mas Gani ya. Kita doakan ayahnya Mas Gani ya, yang sedang sakit juga di rumah sakit. Kita doakan semoga segera sembuh ya. Dan juga mungkin ada keluarga kita yang lain juga sakit. Kita juga doakan semoga kita bisa ketemu lagi dengan keluarga kita masing-masing dan sehat semuanya. Oke, itu anak kita semuanya. Kita sudah selesai di pembelajaran kita malam hari ini dengan muatan bahasa Indonesia untuk subtema yang ketiga dan subtema yang keempat. Kita tadi membahas tentang wawancara, tentang kata-kata di wawancara dan juga membuat laporan dari wawancara. Oke, sekarang silakan kita siap-siap untuk berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, kita mau berdoa. Oke, bagus Mas Ketua. Ya teman-teman tertib ya. Oke, bagus. Mbak Alfia menulisnya nanti lagi ya. Pinter. Ya. Oke, Mas Arthur diletakkan dulu penggarisnya. Oke. Mas Akif, ayo Mas Akif jangan jadi reok dulu ya. Kita mau berdoa. Yang tadi belum selesai, Pak. Gak apa-apa. Tiduran dulu ya. Oke, siap ya. Yuk, Wahid, Isnani, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak hebat semuanya. Pose fotonya 1, 2, 3. Oke, terima kasih satu saja ya. Tiba-tiba pose foto. Iya dong, nanti biar kita naturalis. Pak, boleh langsung live nggak ya? Pose yang jelek, Pak. Boleh langsung live nggak ya, Pak? Boleh, kalau mau live silahkan ya. Pak Status salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pelajaran malam hari ini. Sampai jumpa lagi di besok hari Kamis dan Jumat ya, di Zoom selanjutnya. Terima Ada. kasih, Pak Septa. Sama-sama Mas Elan. Selamat malam Mas Arthur. Selamat malam Mas Elvin. Makasih Mas Safar dan semuanya. Mas Septa, Dalam, ya, Pak. silahkan boleh. Apa? Pose jeleknya mana? Yang itu ditulis tangan, Pak. Yang mana Mbak Nafisa? Yang apa? Yang dongeng. Oh iya, Tangan enggak? kalau dongeng kalau misalnya bisa sudah dalam ketikan lebih baik. Tapi kalau misalnya belum juga nggak apa-apa. Enggak, bacain dongeng semua, Pak. Wah, ya dongengnya ya besok no. Kalau udah jadi buku saja. Ya. Ya, silakan Mbak Talita. Pak, Kayana keluar dulu ya. Silakan Mbak Kayana.
Yang mau live silakan. Dongengnya itu Waalaikumsalam Mbak Kayana. Dongengnya masih sampai Oktober ya, masih sampai Oktober. Jadi masih ada waktu lumayan lama kok. Wow. Ya, tapi belum sempat dikirim. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bu, Iya, nggak apa-apa. Kok lama banget tuh kamu ngedit? Iya, kemarin tuh aku lupa ngedit. Makasih Pak Septa. Sama-sama Kayak mana aku bisa. Udah lama banget loh, udah berapa hari ini coba. Kagak. Saya mau ngomong. Kayak situ memang lama banget kok. Cek, tak tutup dulu ya rekamannya ya. Udah.